Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Malam ini kita akan membahas tentang HOTS, High Order Thinking Skill. Ya, terima kasih Pak Probo ya sudah mengusulkan materinya. Dan kebetulan materi ini nyambung terus ya, sama sebelum-sebelumnya. Terakhir kita nyambung tentang cognitive bias, gitu ya. Jadi ini ada beberapa kereta-keretaan, tapi ada tapinya, gitu ya. Karena ini cognitive bias. Karena di sini kita memerlukan pikiran sadar, keterampilan yang tinggi, ya fokus yang tinggi. Jadi kita meminimalisir pikiran bawah sadar. Nah ini perbedaannya ada di sini ya. Nah, jadi kalau kemarin pikiran bawah sadar itu mengintervensi ke pikiran sadar kita. Jadi terjadi bias ya kognitif. Nah, tapi pikiran sadar itu ngerasa bahwa dia benar, gitu ya. Nah, jadi terjadi bias. Posisi merasa benarnya itu ada di pikiran sadar, itulah cognitive bias. Jadi semua intervensi dari pikiran bawah sadar. Nah, dan dia yakin ada di situ ya. Termasuk dia yakin orang lain yang salah, orang lain bias, padahal dia yang bias. Kemarin kita udah bahas. Nah, sedangkan HOTS ya, high order thinking skill pure ada di pikiran sadar. Kita betul-betul menganalisa menggunakan otak kiri. Jadi jelas ya. Gitu loh. Jadi kita harus bisa membedakan ini bias. Nah, jadi untuk ini kurangin atau hilangkan distorsi atau interferensi karena akan mengurangi nilai dari fakta ya, dari data-data yang perlu kita rangkum gitu ya. Host ini sebenarnya cukup rumit, tapi saya berusaha sekali untuk memudahkan ya. Nah, jadi input yang dari luar kita amati ya melalui panca indera kita, visual, auditory, kinesthetic, olfactory, dan gustatory. Jadi ada penciuman dan pengecapan. Dan tentu saja kita punya ilmunya yang tadi sudah dipelajarin ya. Untuk kita gunakan untuk apa? High order thinking skill. Di Indonesia sendiri HOTS ini populer di dunia pendidikan ya. Dulu nilai Eptanas murni NEM ya. Sejak tahun 2019 menggunakan HOTS gitu ya. Kemudian 2020, 2021 sejak 2000 begitu juga dengan SBMPTN ya, masuk ke perguruan tinggi menggunakan HOTS ya. Nah, jadi kebanyakan kalau Indonesia HOTS itu dalam dunia pendidikan. Jadi di sini mungkin Bu Mercy ngerti banget tentang HOTS ya. Jadi HOTS itu awalnya dikenal dari konsep Benjamin S. Bloom. Ya, bukunya Taxonomy of Educational Objective Declassification of Educational Goals. Udah lama, tahun 1956 ya, mengkategorikan berbagai tingkat pemikiran bersama dengan taksonomi Bloom. Jadi mulai yang terendah hingga yang tertinggi ya. Jadi dia ada konsep kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, jadi taksonomi Bloom. Nah, yang saya heran ya, ini kan tahun 56. Saya ingat sekali ya, di sini yang satu angkatan dengan saya. Saya dulu kelas 1, kelas 2 SD ingat. Saya matematika dulu belum ada, pandai berhitung. Itu ada cerita dalam narasi, cerita dan kita berhitung. Nah, saya sejak kelas 3 SD semua digantikan oleh matematika berupa simbol-simbol. Nah, itu narasi kita jadi hilang. Semua simbol-simbol itu turun dari HOTS ke LOTS. Ya, jadi matematika dasar itu A sama dengan berapa, B sama dengan B berapa, maka X sama dengan A tambah B dan sebagainya, itu LOTS. Saya nggak tahu, padahal di sini bukunya ini tahun 1956 gitu ya. Tapi ke sini ya, sejak 2019 ke sini sudah mulai digeser lagi ke arah, karena pendidikan kita membutuhkan untuk analisis ya, pemikiran tingkat tinggi ya. Nah, jadi high order thinking skill ini kemampuan berpikir tidak sekedar mengingat, recall. Jadi kalau kita hanya hafalan itu lots ya, mengingat, recall, atau menyatakan kembali ya, restate. Ya, kita mengulang-ulang tuh restate. Kita memberitahu orang tuh restate. Ya, merujuk tanpa melakukan pengolahan, recite. Ya. Nah, ini saya ambil karena kebanyakan HOTS itu di Indonesia soal gitu. Jadi guru, dosen atau apa ada acuan soal-soal yang mengarah ke HOTS ya. Jadi dia harus mengukur kemampuan siswa atau mahasiswa merangkai satu informasi dengan informasi lain
ya, sehingga nanti jawabannya seperti apa. Gitu. Jadi semua tuh kadang-kadang informasi tersembunyi dalam kalimat ini, dalam cerita ini, dalam gambar ini, gitu ya. Karena nanti dunia nyata seperti itu. Kita melakukan penelitian apa-apa dunia nyata seperti itu ya. Belum tentu ada dalam cerita, bisa ada dalam gambar. Nah, hoax itu arahnya ke sana. Jadi kita menggunakan kemampuan mentransfer sebanyak mungkin. Nah, big data dan data science sebenarnya hoax. Ya, tapi bersyukur semua bisa dianalisa hanya dengan sistem ya, dengan program komputer dimudahkan. Tapi ada kadang-kadang ada beberapa variabel yang belum masuk. Nah, itu nanti mungkin data science-nya disempurnakan ya. Walaupun demikian, hoax itu bukan berarti soal yang menakutkan, bukan berarti soal yang sulit. Gitu ya. Cuman dia dalam bentuk cerita yang tersebar, data-data yang tersebar, ya metakognitif, ya tidak sekedar menggunakan dimensi faktual ya, konseptual, prosedural biasa. Kan biasa kita prosedural ya. Jika A sama dengan ini, jika B sama dengan ini, dan ini, maka ini adalah, nah itu lost banget, gitu ya, prosedural. Ini belum tentu pakai prosedural, bisa-bisa berhubungan. Nah, bagaimana? Arahnya adalah bagaimana kita memecahkan masalah, ya, problem solving, ya. Strategi apa yang kita untuk pemecahan masalah, menemukan metode baru, berargumen, mengambil keputusan tepat. Jadi di sini yang rutin setiap minggu selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, ikut kelas reguler, ini sebenarnya kita mengumpulkan puzzle-puzzle, ya, yang bisa dipakai untuk hoax dalam memecahkan suatu masalah, ya, masalah misalnya kesehatan jiwa gitu ya, kesehatan fisik, kemudian pendidikan gitu ya. Kan di sini sebagai orang tua ya, parenting ya. Nah, itu materi-materi itu disebar, kita bisa ini. Nah, itu bisa juga ya. Dan bisa menemukan metode baru. Nah, saya sering sekali menemukan metode baru ya. Nah, tantangan dari KNLP adalah NLP itu sebenarnya ilmu yang rumit ya. Nah, begitu dirubah ke KNLP, saya menggunakan HOTS supaya bagi peserta menjadi LOTS. Jadi perlu effort yang besar dan tenaga yang cukup melelahkan gitu ya. Sehingga nanti ternyata cuman begini ya. Pernah berpikir nggak materi cuma seperti ini aja ya. Bu Susan malah pernah habis belajar transfer energi ya, terus mengirim ke siapanya saudara apa 10 kali, 20 kali, 100 kali apa udah gitu, terus cerita cuman gitu aja gitu ya. Kita juga grounding seperti itu. Nah, yang di sini yang pernah belajar chef apa ya, 4,5 juta ya, kita tapping 10 menit udah bisa dapat, udah bisa dipakai seperti itu. Nah, itu adalah proses simplifikasi ya, dari yang rumit apa ternyata dengan high order thinking skill itu ada bagian-bagian tuh nggak perlu ya, pemanis-manis itu nggak perlu, bukan inti. Nah, itu juga kita bisa bisa melatih di sana ya. Nah, kita punya ilmu ketinggian, anak kita atau anak buah kita nggak sampai, nah kita harus mentransformasi ya. Host ini kita bisa mencacah, nah seperti itu. Ini definisi saya sendiri. Untuk menyederhanakan. Nah, ini kalau kita mengacu, karena kalau kita lihat host itu kebanyakan tentang pendidikan ya, makanya saya singgung pendidikan, tapi banyak sekali. Jadi saya berusaha menyederhanakan. Kalau aslinya host itu pusing semua, nggak mudeng kita di sana gitu ya. Nah, ini saya cuma memudahkan aja ya. Jadi dibagi dua, lots sama hots. Ada juga ternyata membagi tiga ya, mods ya, mid order thinking skills ya. Nah, jadi kalau kita yang suka hafalan ya, pemahaman dan aplikasi itu adanya di lots. Itu tadi yang saya bilang ya. Peserta tinggal make aja. Gitu ya. Paham aja. Paham itu lama-lama dapat kalau kita mengaplikasikan. Gitu ya, lama-lama jadi ingat. Nah, jadi urutannya kebalik. Ada orang yang ingat dulu, ingat, lama-lama understanding, aplikasi. Kalau NLP enggak, yang penting praktek dulu, pengertian belakangan ya. Materi ini nggak ngerti nggak apa-apa, lewatin aja.
ya. Nanti materi 3 minggu kemudian saya kan ngerangkai itu puzzle-puzzlenya. Oh, kemarin ada di ini. Nah, sekarang kan tadi saya menyinggung tentang cognitive bias gitu kan ya, itu intervensi di pikiran bawah sadar. Nah, kita nyinggung itu lagi, nanti ada nyinggung six thinking hats lagi. Nah, jadi secara saya untuk understanding itu adalah mengulang-ulang ya, tentu saja harus mengaplikasikan. Nah, HOTS ini udah mulai di atas ini. Nah, analisa, evaluasi, dan kreasi. Nah, jadi urusan kreasi adanya di HOTS ya. Jadi ada juga yang bilang, nah, saya lihat di literatur yang lain ada juga tengah-tengah HOTS, sama aja ya. Jadi applying dan analyzing di mid order. Nah, tergantung kita pakai kubu yang mana gitu ya. Nah, ini juga kalau lihat taksonomi ini ya. Ya, ini saya ambil dari Permendikbud ya, kurikulum 2013 bukan Permendikbud ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita abaikan aja. Tapi kira-kira seperti ini ya. Kalau pengetahuan, pemahaman, aplikasi sampai. Nah, jadi taksonomi belum itu di Indonesia dibagi jadi 6, C1 sampai C6. Ya, yang tadi paling dasar itu ya, remembering itu nanti jadi pengetahuan di Indonesia kan C1. Atasnya pemahaman, C-nya aplikasi sama kan? Cuman tadi remembering jadi pengetahuan, diganti analisa, evaluasi, dan kreasi. Nah, ini dijabarin lagi nih. Nah, jadi baik Kemendikbud kita ya. Nah, ini karena arah kata-kata ini untuk arah-arah soal HOTS ya. Jadi pemahaman itu menggunakan kata menerangkan, mengubahkan ya. Coba terangkan ya. Nah, bagaimana polanya, bagaimana cara memperluas gitu dan sebagainya. Ini kita tidak perlu fokus di sini, tapi nanti di sini kalau ada yang dosen ya Bu Mercy atau yang lain yang sebagai pengajar ya mungkin bisa menggunakan kata-kata seperti ini ya. Nah, acuannya dari tadi ya yang peraturan ini. Nah, kemudian ya, jadi ini nah, jadi selama ini guru kita saya juga merasakan ya sebagai senternya itu guru ya, sebagai pusat perhatian. Nah, sejak ada HOTS ini, terutama sejak education 3.0 ya, 3.0, 4.0, 5.0, nah itu orientasinya sudah ke murid ya. Pemahaman murid, nah karakter murid, pengetahuan murid, nah wawasan murid. Jadi bukan HOTS itu arahnya ke sana. Bagaimana murid bisa menganalisa. Nah, kita juga sebagai parent orang tua ya orientasi ke anak. Gitu ya. Jadi cara berpikir bukan saya. Oh, kita pernah belajar tentang level of leadership ya. Ingat ya, leadership terendah adalah saya. Ini karena saya. Nah, ya. Leadership yang sedang adalah kita bersama. Terima kasih semua. Ini karena kita semua. Nah, leadership ini enggak, itu kamu. Ya. Itu kamu betul-betul terima kasih ya. Nah, bukan saya apalah gitu. Emang saya kebetulan posisi saya pemimpin. Nah, kira-kira seperti itu. Ya nanti itu sumbernya kapan-kapan saya ini ya, saya ulang lagi. Nah, jadi berpusat pada siswa, student oriented. Ya, begitu juga project. Oke. Nah, ini karakteristiknya. Jadi fokus pada pertanyaan ya, menganalisa, menilai argumen dan data, mendefinisikan yang pusing abaikan aja, lewat aja ya. Menentukan kesimpulan, analisis logika, memproses informasi dan menggunakan informasi. Jadi yang agak pusing apa-apa lupakan aja, nanti kita ambil di belakangnya aja ya. Jadi soal-soal HOTS ya, bukan berarti. Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua bisa loh melatih anak kita untuk HOTS loh. Gitu ya. Artinya nggak kasih umpan matang, umpan setengah matang atau umpan mentah ya, bagaimana mengolahnya, bagaimana mengambil dari informasi lain. Nah, itu aplikasinya seperti itu. Jadi bukan ngasih, bukan memberitahu ya. Jadi kalau ada minta bantuan, kita bertanya, kan kita udah pernah belajar coaching ya, apa yang dibutuhkan apa aja ya, bisa didapatnya bagaimana. Nah, gitu seperti itu. Jadi sumber daya adanya di anak kita atau di bawahan kita. Gitu ya. Itu udah mulai tuh. Jadi kita tidak tidak mengumpan aja gitu loh. Jadi biarkan mereka yang menentukan sampai menyimpulkan sampai memecahkan masalah gitu ya. Nah, itu jadi pikiran pikiran sadarnya, kognitifnya jadi kuat, jadi terlatih. Nah, ini contoh aja ya. Nah, saya berusaha menyederhanakan apa itu
LOTS dengan HOTS ya. Karena di sini banyak yang baru, banyak yang tidak terlibat dengan apa namanya putra-putrinya. Rata-rata di sini sudah lulus, sudah kuliah, udah nikah gitu ya. Mungkin masih ada yang ini. Nah, ini cuma contoh aja low order ya. Tadi saya bilang bahwa A sama dengan sekian, 25, B sama ini, A tambah B sama dengan ya 50 tambah 25, 75. Nah, itu low order. Jadi contohnya persegi panjang 100 meter, lebar 5 meter itu berapa kelilingnya? Ya udah, berarti kan 100 tambah 50 dikali 2 kan, jadi 300. Nah, high order tuh mulai apa namanya, mulai kaya ya. Ada sebuah lapangan bola ya dengan lebar 50 meter, panjang 100 meter. Ya, lapangan bola. Jadi ngebangun lapangan bola. Tapi lapangan bola ini akan digunakan nggak hanya siang, malam hari sih. Nah ini saya karena nggak ada waktu ngetik, seharusnya saya cerita itu juga ya. Kenapa harus ada lampunya gitu. Agar tetap cukup cahaya di malam hari, direncanakan dipasang lampu 100 watt setiap 2 meter di semua sisi lapangan ya. Jika harga satu buah bohlam 100 watt, berapa? Ya ada 117.000, berapa biayanya gitu ya. Nanti lagi berapa kabelnya, diperlukan kabel berapa, seperti itu. Jadi ke arah proyek. Nah, sudah mulai apa namanya, diberi umpan-umpan setengah matang atau mungkin umpan mentah gitu ya. Nah, kalau kiri itu kan umpan matang sekali. Tinggal kali. Nah, itu kira-kira bagi yang baru dengar pertama kali HOTS ya, ini kira-kira seperti ini gitu ya. HOTS itu belum tentu menakutkan, belum tentu sulit ya. Cuman kita tidak terbiasa ya. Sayangnya anak-anak milenial ini lemah di narasi ya. Makanya terutama anak kota besar begitu ujian masuk perguruan tinggi kebanyakan jatuhnya di TPS ya, tes potensi skolastik ya. Kalau TPA anak-anak kota atau anak Jakarta jago-jago ya, matematika, fisika, Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya, tapi jatuhnya di TPS. Nah, itu semua tentang narasi ya. Anak mereka dididik to the point ya. Gurunya juga langsung aja tinggalin. Nah, mungkin juga kurang paham. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, ini contoh ya, dalam berbagai bidang. Tadi saya sudah bilang ya, SBMPTN ya, itu karena SBMPTN itu nilainya koma-komaan ya. Jadi mirip seperti pertandingan balap lari 100 meter ya. Mirip dengan F1, motor GP, pembedanya cuman sepersekian detik, 0,0, gitu ya. Nah, supaya perbedaan ini bisa diperlebar apa-apa, nah, salah satunya adalah kita ingin mereka ingin menjaring betul-betul yang kemampuan analitiknya bagus seperti itu ya. Nah, penelitian juga gitu ya. Di sini ada beberapa yang peneliti di sini ya, baik dari akademisi atau ini ya, meminimalisir, meniadakan asumsi ya. HOTS itu tidak seperti bias ya, masuk asumsi itu bias. Ya, mungkin kalau kita S1 kita masih banyak menggunakan asumsi ya, kalau kita bikin skripsi gitu. S2 dan S3 udah dikurangin atau tidak ada. Jadi data ya. Kalaupun ada minimal gitu, premis itu minimal. Ya. Nah, apalagi teknik, struktur bangunan, jembatan ya. Oh, itu hitungannya jelimet. Ya, sampai hal terkecil pun dia hitung ya. Apalagi misalnya struktur pesawat ya. Keretakan pesawat kan penemunya Habibie ya, menghitung keretakan pesawat. Ya, umur sayap pesawat itu sampai berapa tahun dilihat, bisa dihitung. Dan Habibie alhamdulillah tidak apa namanya, tidak dibikin jadi sesuatu yang harus dibayar gitu loh. Jadi semua bebas memakai itu ya. Kemudian antariksa. Nah, ini antariksa juga betul-betul hot ya. Misalnya penerbangan ke planet Mars ya. Kan semua berputar mengelilingi bumi ya. Gitu loh. Jadi bisa jadi pas dia pesawat itu diluncurkan detik itu bisa jadi posisi Mars itu ada di belakang bumi
gitu loh. Tapi nanti pas satu saat ini nyampainya pas ya. Jadi nyampainya pas seperti ini gitu loh. Nah, itu HOTS. Jadi peluncuran roket sendiri pun sampai detiknya dihitung. Sampai posisi lokasinya dihitung. Arah anginnya dihitung. Ya. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang unpredictable bisa jadi dibatalkan. Ya. Kalau dibatalkan kapan lagi? Kesempatan kedua sudah dihitung. Gitu ya. Perjalanan itu kecepatan dihitung. Termasuk gangguan ya, misalnya dia melewati bulan. Ya, nanti roket itu akan ditarik oleh gravitasi bulan sehingga ada perubahan arah ya, jarak jadi lebih jauh atau justru sengaja supaya lebih dekat. Nah, itu semua HOTS ya, sampai detik-detik apa termasuk kalau bikin roket itu kan ada tiga aspek ya. Pertama adalah metal, kekuatan bahan ya. Bagaimana bahan itu bisa tahan panas, nembus atmosfer. Gitu ya, tidak meleleh, tidak pecah. Itu udah pasti apa namanya spesifik teknis sekali ya. Yang kedua, bagaimana bentuk pesawat aerodinamis semakin aerodinamis semakin baik gitu ya. Yang ketiga adalah propulasi roketnya ya, teknologi roketnya, kemudian bahan bakarnya seperti apa, di luar juga seperti itu. Nah, itu seperti itu ya roketnya. Termasuk yang sekarang roket hypersonic ya, itu nggak banyak ya. Cuma beberapa negara yang itu tantangan sekali. Itu HOTS-nya udah tingkat tinggi. Karena lawannya adalah atmosfer, lawannya tadi aerodinamis ya, lawannya sebagai dan dia bisa manuver gitu ya. Nah, jadi ini antariksa itu kalau sekedar hafalan ya, kalau kita belajar astronomi itu ada di LOTS. Itu luar biasa teman-teman saya astronomi ya. Oh itu planet ini, itu galaksi apa gitu ya. Kok bisa hafal? Itu adanya di LOTS. Tapi kalau sudah perhitungan penerbangan ya, gravitasi dan sebagainya, itu udah ke HOTS ya. Nah, ini bisnis juga. Nah, bisnis ini sebagian ada yang ada di cognitive bias ya. Kita batasin yang di materi ini yang HOTS ya, analisis pasar ya, perilaku konsumen, perkembangan teknologi, mikro makro six thinking hat, nanti kita akan bahas sebentar ya. Nah, SWOT analysis ya, itu kan sebanyak mungkin kita secara fakta, secara data mendapatkan apa itu kelemahannya, kelebihannya, opportunity dan ancamannya. Nah, olahraga, nah ini yang menarik ya. Saya cari olahraga apa yang HOTS ya. Ternyata catur. Ya, catur itu menganalisa. Dia jadi perbedaan antara master, grandmaster, master internasional apa-apa ya. Salah satunya adalah kemampuan menganalisa kemungkinan 5, 10, 15 langkah ke depan. Lawannya akan menggerakkan bidak apa. Ya, itu udah kalau kita yang amatiran nggak boro-boro kepikiran, kita nggak tahu nanti musuh, kita cuma memperkira-kira karena musuh nanti akan mengeluarkan kuda yang paling nyerang ini gitu ya. Nah, tapi kalau mereka udah sampai strategi apa, dia udah tahu ya, dia bisa menjatuhkan musuh dalam 7 langkah ke depan gitu. Nah, itu luar biasa gitu ya. Saya sempat diskusi dengan teman saya yang betul-betul olahraga emang grandmaster di situ ya. Saya lihat cara-cara berpikirnya, terus apa-apa gitu. Oke, nah keamanan militer juga wajib ya. Informasi intelijen, taktik, strategi, penyerbuan. Beda tahu taktik sama strategi ya. Nah, taktik itu adalah bagaimana memenangkan pertempuran ya. Strategi adalah bagaimana memenangkan peperangan ya, how to win the war ya, how to win the battle kalau taktik itu. Jadi bisa jadi strategi adalah mungkin di beberapa daerah dia kalah, tapi secara keseluruhan dia menang, ya bisa menaklukkan.
Itu perbedaannya ya. Nah, informasi intelijen keamanan, penyerbuan perang itu sampai detail. Musuh itu punya punya apa namanya? Punya peralatan militer apa aja, tentaranya apa. Nah, salah satu yang menarik di strategi adalah anti strategi. Ya, di sini saya pernah sharing ya. Kita dalam melakukan keputusan kita melakukan anti strategi. Anti strategi itu juga HOTS ya. Bagaimana orang lain berpikiran itu, kita berpikiran sebaliknya. Ya, perhatikan nggak bahwa ini soal ngomong Rusia sama Ukraina ya. Nah, intelijen Barat lagi bingung, nggak masuk hitungan. Kenapa tanknya berhenti ya selama sebanyak 65 km? Nggak ada yang tahu strategi apa yang, karena itu di luar apa namanya, di luar textbook. Nah itu bisa jadi seperti anti strategi atau benar-benar kehabisan supply, kehabisan bensin atau kehabisan makanan seperti itu, bisa jadi ya. Nah bisa jadi atau sengaja anti strategi ya. Kemudian jadi anti strategi itu kebanyakan yang bukan pakemnya di luar textbook. Nah itu perlu pemikiran, dia berpikiran apa ya kira-kira yang orang tidak pikirkan, apa yang orang luput memikirkannya gitu ya. Nanti coba melatih anti strategi, lama-lama asik ya. Kita berpikir kalau terbiasa jadi coaching, lama-lama kita akan terlatih dengan anti strategi ya, yang dia belum pernah pikirkan gitu. Tapi kita bertanya gitu ya. Nah, investigasi juga ya, di sini ada beberapa yang apa namanya? Profesional di bidang hukum ya, investigasi, penyelidikan ya, mencari fakta. Nah, korelasinya itu hot banget ya, korelasinya gitu lah. Nah, antara satu fakta dengan fakta yang lain, kejadian-kejadian yang lain, dia rangkai menjadi suatu cerita seperti itu. Nanti habis itu direkonstruksi gitu ya. Nah itu udah analisa banget. Nah kita kan banyak belajar sedikit-sedikit tentang coach ya. Coach itu kita fokus banget ya dengan coach kita. Itu melelahkan ya, bertanya, mendengarkan, mengamati, mengumpulkan informasi, fokus penuh gitu ya. Nah, kalau kita sekali 2 kali 2 jam 4 jam ya, tapi kalau udah 6 jam 8 jam gitu ya, itu cukup melelahkan kita apa namanya, karena coach mengeluarkan suatu statement informasi itu berharga bagi dia gitu ya, dan dia nggak sadar bahwa berharga bagi dia. Nah itu gunanya coach ya, bertanya pertanyaan yang memberdayakan, mendengarkan, mengamati, menginformasi dan fokus penuh. Jadi coach itu objektif ya, harus HOTS, nggak boleh masuk ke ranah subjektif kita, emosi kita nggak boleh masuk. Itu seninya jadi coach ya, fokus penuh, dia rangkai. Nah, kalau kita sudah bisa bahasa tubuh, kita lihat gitu ya, kita sinkronisasi apakah yang dia ucapkan selaras dengan bahasa tubuh dia, dengan mimik dia, dengan mata. Kita pernah belajar mata kan ya, ngelihat kiri ngelihat kanan, apakah konstruksi atau mengambil memori ya. Ingat pas kita ngelihat kiri kan kita mengambil memori ya. Nah itu juga data yang penting gitu ya. Nah ini contoh aplikasi ya. Nah, kita mengulang lagi ya. Nah, ini dasar sekali. Saya menyederhanakan. HOTS ini sebenarnya nggak seperti ini, tapi kita bisa melatih mulai ya. Nah, seseorang topi putih ya, kita menginformasi netral gitu ya. Nah, yang topi merah ini kalau bisa jangan dipakai, kan kita mainnya HOTS ya, gitu lah. Kalaupun ada apa namanya, kita kurangin intensitasnya ya. Topi hitam ya, hati-hati, waspada, negatifnya ini termasuk hot gel. Kalau SWOT analysis kan weaknesses ya, topi kuning ya, topi hijau. Nah, kalau yang lupa atau yang belum pernah belajar ya, jadi Six Thinking Hats ini adalah buku yang diterbitkan dan ditulis oleh Edward de Bono ya. Kemudian perusahaan-perusahaan besar, skala besar ya, Deloitte, ya, Bloomberg dan sebagainya mengakui ya, meeting menggunakan Six Thinking Hat, efektivitas meetingnya meningkat jauh. Waktu meetingnya berkurang jauh ya.
misalnya skala 100% menjadi hanya 75, bahkan ada yang sampai 25%. Gitu ya. Nah, itu kesaksian dari perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan sistem Six Thinking Hat dalam meeting-meetingnya. Ya. Nah, ini semua ini jadi pas meeting, kenapa meeting bisa efektif? Karena ya, pertama kali yuk semua kita lihat secara objektif fakta ada yang di lapangan. Berarti seluruh peserta meeting itu misalnya ada 20 orang, semua fokus tentang fakta. Tentang informasi yang objektif, tentang yang netral. Semua berpikir. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita topi hitam ya tentang ancaman ya, weaknesses, hati-hati, kewaspadaan. Ini kira-kira ancamannya apa ya kalau kita melakukan ini? Nah, kita mulai merangkai ya dan sebagainya. Nah, itu lebih efektif daripada kalau kita meeting polos-polos aja. Gimana pendapatnya? Ya. Ada usulan? Terus kalau kayak gini gimana? Nah, itu tidak terstruktur. Nah, ternyata kesaksian mereka ya menggunakan teknik ini diputar ya. Semua sama-sama menggunakan topi hijau ya, kreativitas. Ada ide apa? Inovasi apa? Nah, jadi begitu kita topi hijau itu tutup buku tuh putih sama hitam. Gitu ya. Oke, begitu kita topi kuning ya, pikirkan tentang hal-hal positif, peluang, kekuatan kita, potensi-potensinya. Ya, udah. Baru nanti si pemimpin rapatnya menyimpulkan dengan topi biru. Ya, bisa yang mengawali juga topi biru ya. Terserah dia mau mulai dari topi kuning atau apa-apa gitu. Topi biru itu kan langit ya. Nah, ini contoh aplikasi. Jadi semua pikir tentang fakta. Ya, objektif ya, mulai dari putih boleh ya. Terus dari fakta ini kan kita ada tujuan, ada goalsnya, ada punya masalah ya. Apa nih kalau kita memilih, kalau kita lanjut ini apa, kalau kita mau berubah apa dan sebagainya. Nah, itu kasus ya. Nah, bagaimana terus kita yang lihat di kanan ya. Boleh kita kalau coaching ya. Ilmunya kan powerful question ya. Pertanyaan-pertanyaan powerful. Pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan. Dan lanjutnya adalah kita aktif mendengarkan secara aktif ya. Jadi kita fokus, kita lihat matanya dengan senyumnya, dengan mengangguk-angguk gitu ya. Nah, nggak boleh lewat tuh ya. Kita ngelihat WA sebentar, lihat jam sebentar, mungkin ada informasi 1 detik yang lewat. Padahal 1 detik itu bisa ini. Nah, itu level level critical thinking kita turun sebentar itu. Lagi nggak fokus penuh. Gitu ya. Nah, itu nanti di akhir ini itu melelahkan sekali, coach itu melelahkan sekali ya. Nah, kemudian kalau non NLP ya, di sini ya, metode penelitian, metode perhitungan, analisa bisnis, survei statistik dan sebagainya. Nah, itu udah hot banget ya. Data-datanya, statistik-statistiknya, literaturnya gitu ya. Nah, kecuali kalau psikologi banyak yang tidak hot ya, banyak yang ke lots ya. Karena tentang emosi. Ya, statistik pun dan statistik emosi gitu loh. Jadi ada bias. Jadi ini kebanyakan ke arah IPA ya, teknis dan sebagainya. Tapi bukan berarti yang sosial nggak bisa, sosial bisa ya. Dengan survei, dengan apa itu bisa diarahkan. Jadi dengan survei, dengan mengangkakan itu, jadi merubah yang tadinya kualitatif menjadi kuantitatif sehingga bisa disimpulkan. Gitu ya. Nah, ini dia otak pikiran. Nah, ini saya bilang dan saya merasakan sekali gitu ya. Host itu mengurus energi. Memang pikiran sangat fokus, banyak menggunakan energi yang kegiatan fisik. Fokus sekedar berpikir biasa. Ya, akhirnya dikelola lebih luas, lebih dalam. Ya, anak kita yang ikut ujian SBMPTN masuk itu 3 jam berpikir. Ya, 3 jam berpikir. Ya, yang sidang membahas undang-undang baru dan sebagainya ya berapa jam, bisa 12 jam gitu ya, dengan istirahatnya apa gitu loh dan sebagainya. Nah, itu memerlukan kemampuan berpikir yang lama ya. Kemudian yang hal-hal teknis ya, saya punya teman di Wika dan apa-apa. Nah, ternyata mereka mengakalinnya supaya ini
Jadi ada bagian itu, ada bagian mengukur struktur tanah, ada perhitungan betonnya, ada apa-apa. Jadi mereka dipecah-pecah lagi, dipecah timnya. Jadi supaya mereka terfokus, nanti ada bagian yang atasnya gitu ya, yang topi birunya yang merangkum semuanya ya. Nah, ini NLP masuknya di sini nih, HOTS-nya ya. Otak, pikiran, daya. Saya izin karena terlalu luas, saya ngambil satu contoh aja. Ini yang sering saya coaching ya. Anak sekolah, anak SD. Ini saya cuma ngambil UTBK aja ya, maaf ya. Nah, nanti bisa diaplikasikan untuk kantor apa-apa bisa gitu ya. Nah, HOTS ini saya gunakan Atomic Habit. Atomic Habit kan menang sedikit-dikit ya. Ingat Atomic Habit itu ceritanya berpuluh-puluh tahun tim Olimpiade Inggris mediocre, nggak pernah menang. Senegara hebat kayak Inggris, olahraga balap sepeda nggak pernah menang. Saking nggak pernah menang ya, merek-merek sepeda terkenal nggak mau, ya, nggak mau sepedanya dipakai oleh tim Inggris, ya. Kemudian adalah saya lupa namanya, penggagas Atomic Habit, dan dia menjadi coach di tim Inggris itu ya. Alkisah 3-5 tahun baru berprestasi. Apa? Bannya diganti, tekanan anginnya diganti ya. Jadi kalau bannya diganti, tekanan anginnya pas ya, diperhitungkan tekanan angin segini berapa ya, 100 meter berapa detik berapa koma ya. Ternyata dengan tekanan angin yang segini pas, balap sepeda itu dalam 100 meter misalnya naik 0,001 detik gitu kan ya. Kemudian bahannya diuji coba menggunakan ini kan kita tahu ya, kalau sepeda yang lebih murah lebih berat ya besinya, kalau yang lebih mahal lebih ringan dan tapi lebih kuat gitu loh. Nah, akhirnya ditemukan besinya seperti itu, strukturnya seperti apa, diameter bannya seperti apa, geriginya seperti apa dan sebagainya, nunduknya seperti apa, dikit-dikit, bajunya seperti apa, bajunya diganti ya. Kalau seperti ini ternyata lebih cepat, lebih nyaman. Nah, topi yang seperti apa. Nah, itu nyumbang dikit-dikit, sedikit. Nah, ini kan teknis sekali. Ya, teknis sekali. Ya, sedikit naik 0,1 detik. Ini dirubah dikit, naik. Ya, lebih streamline 0,01 detik. Ya, jadi menang sedikit-dikit disebutnya ya. Gizi juga, ternyata makanan yang cocok untuk balap sepeda adalah ini, gitu ya. Yang daya tahannya bisa balap sepeda selama, saya nggak tahu balap sepeda berapa ya, anggap aja selama 15 menit ya, berapa lap, gitu aja. Nah, itu contoh. Nah, ini aplikasikan bisa, ini saya ngambil contoh aja ya. Jadi Atomic Habit untuk persiapan ujian tes masuk perguruan tinggi ya, berbasis komputer masuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi saya kalau ngomong ke mereka ya, pastikan kalau ngerjain soal kalau bisa 100%, nggak main waktu. Nah, jadi kalau punya buku-buku beli di Gramedia itu ya, minimal 90% ya. Kalau di bawah 90 tanyalah, tanya gurunya, tanya bimbelnya apa-apa gitu ya. Nah, ini belum main waktu loh. Gitu ya. Habis itu kita ya, artinya kalau 90% kan udah naik nilainya ya. Gitulah. Kemudian kita nambah sedikit lagi kecepatan penelitian. Kita sudah bermain angka lagi ya, sepersekian. Nah, jadi latihan-latihan itu, ingat ya timbangan kemarin ya. Ya, timbangan makin lama makin tinggi. Dengan latihan-latihan, kecepatan sama ketelitian tuh berbanding terbalik ya. Tapi dengan latihan-latihan dia akan naik. Seperti itu. Terus lagi stress test. Ya, kita pernah belajar tentang stress test, ditekan ya, ditekan kondisi sehingga dites dalam kondisi gitu apa reaksi kita. Itulah, pusing, apa-apa, mual atau enggak apa-apa. Seperti itu. Nah, terus kesehatan fisik. Karena memerlukan 3 jam fokus ya. Makanan bergizi, olahraga teratur, tidur berkualitas ya. Kesehatan mental, bahan bersyukur, dukungan keluarga, manajemen stres ya. Kemampuan fokus 3 jam, olahraga teratur, tidur berkualitas, asupan gizi otak. Nah, jadi saya bilangnya spesifiknya gizi otak. Salah satu adalah omega 3. Dan tidur berkualitas malam hari ya, pendukung pakai nyaman. Nah, bayangin sampai pakaian kita atur nyaman ya, tempat duduknya,
sampai kita mengenal lokasi lalu lintas. Kita amatin tuh, ya. Hari H-nya kita mau ke lokasi ujian, ya. Dapatnya di mana, lalu lintas bagaimana, pas jam itu hari satunya, misalnya jam 7. Nah, dari rumah itu kalau harus apakah subuh atau jam 6 cukup, kita lihat oh, apa namanya, ya kalau perlu kita subuh di jalan atau di dekat lokasi itu di masjid. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi kita udah menang sedikit ya, keberuntungan dan sebagainya. Ini contoh aja. Karena host itu terlalu banyak, ini yang paling mudah yang ada di Sari. Saya tahu di sini banyak yang apa namanya? Putra-putrinya udah dewasa ya. Ini cuma contoh aja gitu. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi ini agak beda sama yang bias kemarin ya. Nah, bias itu jadi banyak ada interferensi dari pikiran bawah sadar. Kita sadar atau nggak sadar bias. Nah, mudah-mudahan dengan kita mempelajari bias kemarin, kita sadar bahwa itu bias. Gitu ya. Nah, ini kognitif itu kita minimalisir bias itu. Jadi lebih objektif, lebih lebih banyak data yang kita ambil. Gitu. Silakan Pak Probo. Ya, malam Pak. Malam Pak Probo. Kalau di hot yang paling tinggi itu ada juga yang critical thinking ya Pak? Beda Ada, Pak? iya, ada, ya. Saya nggak ngambil di sana gitu ya. Jadi sebenarnya semua itu udah critical thinking. Bahkan analisa aplikasi itu sebenarnya sebagian udah ngambil critical thinking. Gitu. Critical thinking itu kan artinya ada di pikiran sadar ya. Nah, gitu. Banyak referensi ya Pak Probo. Ada yang bentuk matahari ya. Poinnya banyak gitu loh. Tapi kita di sini nggak banyak aplikasi saya lihat dari pesertanya. Jadi saya ambil yang struktur belumnya yang sederhana aja, yang dari remember sampai ke kreatif gitu loh. Tapi bisa digabung. Iya, Bisa bisa digabung. digabungkan ya Ya, Pak ya? ya. Tapi Boleh ya nanti Pak ya? ya, tapi boleh nanti kalau ini udah bahas nanti di WA grup saya tambahkan itu yang Pak Probo maksud. Oh, Atau iya, Pak Probo iya. kalau mau ngambil kasih tabel atau gambar yang itu boleh ya, gitu loh. Karena sebenarnya kalau hot sendiri rumit Pak Probo ya, gitu. Apalagi kalau kita Iya. sebagai dosen atau sebagai guru bikin soal yang dituntut oleh Kemendikbud ya tadi ya, siswa diberi kemampuan harus untuk meningkatkan kemampuan analisisnya, problem solvingnya, Iya. gitu. Tapi Iya, ya. bukan berarti kita kita sebagai orang tua bagaimana kita mendidik anak kita ya, melihat berdasarkan Iya. fakta, ya mengurangkan emosi apa dan bisa problem solvingnya seperti itu. Apalagi kita pernah belajar tentang coach, gitu. Kalau saya analogikan di IT Pak, itu kan loads itu kan paling bawah mungkin database ya Pak ya. Ya, Kemudian mentah ya. naik lagi kan aplikasi, naik Ya, lagi ke host itu ke ini Pak, machine learning, deep learning itu kira-kira. ya betul Lebih bisa. lebih deep lagi, ya Ya, lebih ya. lebih dalam lagi. Intinya kan lebih dalam kan ya Pak. Betul ya. Atau kalau ya, struktur yang paling bawah physical layer gitu kan, transportation layer, network layer sampai Iya, paling aplikasi itu kan dari IBM ya, itu juga bisa seperti itu. iya. Physical itu kan lots ya, jadi emang low order seperti itu. Kalau Ya. selain yang paling bawah itu selain mengingat knowledge juga masuk kan Pak ya, knowledge ya. Tergantung knowledge-nya apa Pak Probo gitu lah. Apa bisa kasih gambaran. Knowledge Knowledge beda. Ada yang dia knowledge high thinking ya. seperti yang di Google Pak. Kalau istilahnya kita itu googling lah ibaratnya Pak. Oh iya itu iya. Nah, Betul ya Pak ya, betul googling. iya betul. Jadi apa namanya? Gini deh. Tadi kan Pak Probo Informasi ya, informasi mungkin Pak. ya Pak Probo kan bilangnya critical thinking ya. Nah, gitu. Yeah. Jadi semakin ke atas semakin kritis. Gitu. Betul. Semua itu kita tentang pikiran kritis, pikiran kognitif ya. Gitu lah. Jadi kalau orang nggak ini kan sering kemakan hoax kan Pak. Itu karena dia telah mentah-mentah kan ya. Betul. Nah, itu masuk banyak Artinya nggak hoax ya. ya, itu banyak Iya. ke bias.
bias, ya. Nah, salah satu tekniknya adalah pengulangan ya. Tapi lot sama hot ini dua-duanya ada di ini Pak, neokortex ya Pak ya. Kalau lots itu sebagian ada di limbik. Di limbik ya Pak ya. Ya, sebagian ada di limbik. Oh, Karena dia sebagian ya Pak. emosi kan. Nah, Oh, marketing, hoax kita banyak termakan oleh emosi ya. Ya, kita ada kubu A sama kubu B. Nah, mempermainkan kubu A dengan emosi apa udah critical thinking dibajak gitu. Dibajak. lots ya Pak. Nah, Lots ya. iya, lots ya. Lots itu yang di. Ya, Oh, lebih tepatnya ke cognitive bias. Ya. Nanti dalam bulan depan kita akan ada materi tentang pembajakan limbik. Lucu ya. Limbik itu dibajak. Gitu lah. Bukan kognitif bias tapi dikit-dikit. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai marketer itu bisa memanfaatkan lots, hots atau cognitive bias. Kita bikin cognitive bias itu kita bikin calon pembeli itu yang tidak ingin jadi ingin jadi butuh gitu ya. Nice to have, need to have. Nah, itu permainan dari bias. Nah, tapi kalau hots ya itu objektif sekali. Ya, kenapa saya harus beli ini? Apa untung ruginya bagi saya? Gitu ya. Kalau kenapa harus saya beli sekarang bukan beli nanti? Itu ada di hots. jadi kalau lots itu masih ada potensi Bias. bias ya. Ya. Bias. Remember sendiri kan ada anchoring ya. Remember sendiri kadang-kadang kita bisa gabungin dengan suatu kondisi atau cerita, gitu ya. Cerita. Jadi contohnya lagu, ya. Lagu kan netral ya. Ya. Tapi ada orang menghubungkan suatu lagu dengan pengalaman di masa lalu. Ya. Lagu itu dia senang. Subjektif Pak ya. Ya. Atau Subjektif. iya subjektif. Lagu itu dia teringat ada suatu peristiwa yang membuat dia galau. Ya, lagu itu kan objektif ya. Nah, tapi biasnya itu dia menghubungkan dengan suatu peristiwa dia. Itulah. Ada orang lagu mellow itu terkenang masa indah dia ya. Itulah. Ada lagu mellow itu masa putus dia. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Probo. Terima kasih Pak Probo atas materinya ya. Sama-sama Pak. Ya. Nyambung ya ternyata. Ya, silakan. Pak Probo udah dipraktekin semua nih yang dipelajarin sama yang diajarin sama Pak Ari. Ya malah kebalik Bu, udah praktek dulu ini, tapi baru dapat teorinya. Waduh hebat. Iya, saya ingin lebih, maksudnya harus lebih sadar gitu lah istilahnya gitu. Ya. Artinya request ke Pak Tri ini kan supaya biar lebih detail ya. Ini mana yang benar, mana yang ini itu ya. kan istilahnya. Ya. Pada prinsipnya. Bapak berarti hobi belajar sendiri ya? Ya. Ya karena tuntutan profesi kali Pak ya. Ya Pak Tri. Ya. Pada prinsipnya sadar tidak sadar materi yang kita sampaikan setiap minggu tuh kita udah pernah melalui Bu Susan. Cuma nggak tahu teorinya aja Pak ya. Ya. Nah, kalau kita tahu teori textbooknya bisa lebih tajam ya. Betul. Ingat, NLP itu buku manual pikiran ya. Iya. Buku manual pikiran. Oh ternyata bias ya. Oh kita dimainin sama dia tuh. Kurang ajar dia. Gitu loh. Nah sekarang kita udah ini ya. Nah gitu. Dasar banget kan kita reframe ya. Ya. Nah, reframe itu cuman iya atau enggak. Nah begitu bias tuh udah mulai itu. Biasnya setengah berapa persen apa gitu loh. Ya, lebih apa namanya lebih berwarna. Nah, gitu. Terus tergantung kita mau makainya sisi negatif atau sisi positif, gitu kan ya. Nah untuk marketing kita banyak bikin bias ke orang, ya. Tapi untuk ketemu calon pelanggan kita, klien kita yang melankolis, data itu, ya. Mungkin higher order thinking, dia akan kenapa begini? Kritis ya Pak. Beri saya alasan kritisnya. Apa? Oh, kalau ketemu seperti itu, udah seperti itu. Nah, dia suka ngelihat wawasan kita ya, menggabungkan. Dia akan terkesan, ya, ngambil sini, seperti itu. Nah, sekarang ya, kan kita dikit-dikit belajar tuh, ya, kita belajar ilmu teko ya,
Ingat ya, ilmu teko itu kita tidak tahu isi teko, kita lihat apa yang dituangkan. Oke, kita udah pernah belajar ilmu mata kan? Ya, nah, apa sesuai nggak ucapan sama matanya kan? Nah gitu kan? Nah kita udah mulai hot tuh, ya. Iya. Nah, terus bahasa tubuhnya ya, terus dia begini, gini-gini kan, gitu. Ya. Potensi berbohong kan? gitu ya. Gitu ya. Kalau gini nggak percaya gitu ya dan sebagainya. Nah, itu kita sudah melatih critical thinking kita. Nah, ya, terus begini kan, oh dia tertutup sama saya, nah, ngomongnya kayak gitu kan. Nah, terus ada juga yang menipu, ya auditori kan begini kan, melengos kan. Nah, kita baper, ya dia nggak dengar, padahal enggak, itulah auditori, ya karena dia fokus dengan telinganya, pendengarannya, ya ketemu ini lebih payah lagi, ketemu kinestetik dia nggak berani natap mata kan, ya itu karena nggak nyaman dia pura-pura sambil begini, tapi percayalah dengan bahasa tubuh sebenarnya kita bisa tahu ya dia fokus atau enggak, gitu lah. Nah ingat waktu kita belajar dari baju kita udah bisa tahu kan dia tipe kinestetik atau tipe visual ya, detail gitu ya. Nah, make up-nya detail apa-apa, kalau untuk visual apa-apa. Nah, itu HOTS yang kita sudah belajar ya. Merangkai dari seluruh itu, itulah lawan bicara kita. Kita masuknya seperti apa? Untuk deal-nya lebih mudah ya. Pembukaan komunikasi lebih itu. Ya. Nah, termasuk detail bagaimana kalau kita mau ngatur Bu Susan kalau mau prospek orang ya. Nah, Mbak Suci juga kita yang ngatur, kita ada di Starbucks, kita yang ngatur tempat duduknya. Kita datang duluan ya, sehingga nanti dia itu duduknya ngadap ke dinding, ya, supaya tidak distract. Kita cerita ada orang lain lewat-lewat kan, itu hots. Hal sekecil pun jadi informasi, bisa kita kontrol, gitu ya. Kalau negosiasi kebalikan, Pak. Posisinya dibalik, Pak. Iya, Dia bisa. biar nggak Ya. konsen. Ya, bisa betul Oh ya. gitu. Betul sekali, betul sekali. Ya. Biar dia nggak konsen, biar nggak negonya nggak serius kan. Iya, nah termasuk tadi, nah itu saya baru mau cerita ya. Nah, kalau kita mau mempengaruhi orang, bikin nyaman dulu ya, ke toilet dulu ya, cuci muka. Kalau negosiasi bikin dia kurang nyaman gitu kan ya, belum sempat, belum apa sehingga keputusan cepat ya, dia belum sempat ke toilet. Terima kasih saya jadi keluar ilmunya gitu loh. Nah, kayak seperti itu. Enaknya kalau ngobrol begini ya, di TikTok gitu loh, yang nggak pernah ini keluar. Jadi kita semua pastinya udah pernah lakukan, Bu Susan. Cuma kita ya. nggak nyadar aja. Ya. Oh Jadi, ini. Ya, jadi kita belajarlah, misalnya seperti apa namanya, fotografer ya, dia bisa ngambil detail-detail ya. Ya. Bayangin ya, kumbang lalat jelek gitu ya, diambil ya pakai lensa zoom, dia beli tambahan ya, jadi indah ya. Nah, seperti itu. Nah, kita host itu bisa ngambil detail-detail semua dirangkai ya, yang nggak kelihatan loh ya, atau orang nggak perhatikan ya. Negosiasi, kemampuan kita makin detail makin kuat kita ya. Aduh dia nggak nyaman ya gitu ya, dia ngomong gitu tapi matanya ke kanan terus ya, potensi bohong gitu ya. Apa-apa, kepercayaan dia berkurang, itu kan modal gitu ya. Terus dari bahasa tubuh dia terbuka tertutup. Nah, jadi kalau kita aplikasi ya kita sudah ke arah sana. Nah, inilah sekarang kita, karena kita materi tentang host ya, mulailah multifokus. Kebalik teorinya ya. Kebalik teorinya. Kita fokus ya satu hal ya. Nah, host itu kita lah mulai multifokus. Tapi ada harga yang harus dibayar. Energinya besar. Ya, maka itu mulailah membangun kesehatan yang menyehatkan otak. Ya, olahraga apa-apa ya, omega 3. Saya sih ininya omega 3 dari ikan salmon apa-apa. Ya. Saya jalan kaki ya. Jalan kaki boleh di Google ya. Darah naik ke otak ya. Senam otak ya. Ya. Binaural beats. Masih ingat binaural beats? Ya. Otak itu darahnya baru jalan kalau gerakan tangan kiri dan tangan kanan berbeda ya. Ya, gitu. Susah tuh, Pak. Gitu ya. Itulah. Nah,
Pun kalau kita pakai Yang mudah binaural gini aja, Bu Ustaz. Ini mudah, Bu. ya, yang gini Ini ya. yang mudah, Bu. Iya. Nah, ya, binaural beats ya, kan ada perbedaan 7,5 sampai 15 Hz antara telinga kiri dan telinga kanan kan? Ya. Artinya ada perbedaan kiri sama kanan. Mirip sama. Jadi kalau kita konsisten menggunakan musik-musik binaural beats, darah ngalir ke otak, brain gym. Itu hal detail ya. Jadi kalau pingin daya fokus yang panjang, Pak, kirimin lagi tuh Pak, linknya Pak. ya boleh saya itu ya. Jadi binaural beats ada 3 tahap ya, brain health, sleeping beauty, yang ketiga brain focus. Nah, brain focus kita butuhkan untuk HOTS. Tapi lalui 2 dulu Bu Susan ya. Harus lulus dulu di 21 hari brain health, lulus 21 hari sleeping beauty, baru ketiga brain focus. Oh, itu mesti urutan tuh Pak. Urutan dulu, iya. Ya, Oh. Kalau udah pernah, nggak apa-apa kan? Pak? boleh, kalau udah Kalau- pernah boleh, ya, udah pernah. Kecuali kalau udah pernah, terus pola pikir, pola apa namanya ritmik dari apa namanya frekuensi otak kita ngaco lagi ya, gitulah. Ngaco lagi gini, kan sesuai hukum repetisi kan? Ya, hukum repetisi itu normalnya kalau lagi sedih, marah, kecewa, apa kita ada di beta kan, gitu kan? Frekuensi tinggi kan? Ya. Terus lagi ini kita ada di alfa ya, lebih tenang ya. Nah, begitu ngantuk tidur dengan mimpi ada di theta. Nah, karena suatu pekerjaan, suatu proyek ya, yang 6 bulan atau 3 tahun ya, nah, sehingga mau tidur pun kepikiran untuk dikerjakan besok kan. Nah, dan kita gagal melepas ya. Jadi frekuensi masih tinggi tuh. Kita tidur frekuensi masih mikirin kemarin kan. Kita ketiduran karena capek, karena lelah ya. Oke. Kalau kita tidur di theta frekuensi masih tinggi, jadilah kebiasaan baru ya, new habit ya. Jadi kita theta pun tidur pun frekuensi kita masih tinggi. Nah, jadi kebanyakan orang kalau depresi karena bertahun-tahun tekanan pekerjaan, ya solusi pertama brain health dulu ya. Dinormalkan dulu. Kalau tidur di theta ya theta gitu ya. Kalau nanti habis itu sleeping beauty baru ke brain focus. Gitu Bu Susan ya, gitu. Kalau kita ngerasa apa namanya kualitas tidur kita sudah baik, bisa langsung ke brain focus. Pak, itu mesti pakai headset semua ya Pak? Iya, kan binaural beats. Ya. Hmm. Kalau kita pakai eksternal, gabung dong kiri sama kanan, interferensi. Makanya wajib, ya kan? Wajib gitu loh. Yang lupa ya bolehlah muter lagi gitu loh. Jadi itu aneh ya. Kita mau fokus kita tidak hanya soal teknis, tapi adalah tidurnya berkualitas, makanan bergizi, olahraganya gitu loh. Yang membedakan sepak bola sini sama luar kan gitu kan ya. Gizinya dimainkan ya, makanannya nggak boleh ngemil, nggak boleh Coca-Cola dan lainnya gitu loh. Kita kan nasi bungkus, terus apa udah beda, endurance-nya udah beda. Ini kan kemarin kan waktu di Thailand ya, di Singapura, di Thailand gitu kan, yang pelatih kita ngamuk-ngamuk di Singapura ya. Kita dikasih nasi bungkus, padahal Singapura tuan rumahnya, gitu. Apa sengaja atau enggak gitu kan? Gitu Bu Susan. Jadi makanan beda ya. Nah, detail itu jadi perhatian, hal peritil-peritil. Itu namanya ngeledek kalau pemain kita dikasih nasi bungkus sama si. Kan pelatih kita yang asal Korea Selatan kan begitu kan, ngamuk-ngamuk kan, ceritanya seperti itu. Kalau Bu Susan, dulu kan kita lagi apa namanya happy-happynya, tumbennya Indonesia bagus ya, walaupun jadi runner up kalah sama Thailand, Raja Asia Tenggara. Pak, mau nanya nih Pak, Ya, kalau silakan. kita belajar, terus kan harusnya fokus nih, tapi kalau ngantuk kan jadi setengah ngantuk ketiduran tuh Pak. Terus misalnya yang kita dengar nih YouTube kan pelajaran, itu masuk ke otak apa enggak sih tuh Pak? Enggak ya Pak? Masuk, iya. Masuk. Jadi apa namanya, ulang-ulang aja. Karena saya pun sejak SMP untuk hafalan ya,
saya ngerekam ke kaset Bu Susan. Oh, Saya ulang, saya bawa tidur dan hafalan saya jadi kuat. Jadi boleh seperti itu. Kecuali kalau pengertian memerlukan daya kritis, nggak bisa. Karena pas kita tidur kan critical thinking-nya dilumpuhkan kan. oh iya, kalau yang bagian mikir-mikir nggak bisa Nggak deh bisa. ya mesti. Bagian hafalan bisa. Nah, pas Oh, kita dari turun ke theta, critical thinking kita lumpuh. Ya kan? oh, Host nggak main tuh. Host nggak main. oh iya ya. Berarti kecuali yang harus berpikir, berarti di luar berpikir nggak apa-apa ya Pak? Ya, tapi kan daya tahannya masih panjang ya. Gitu loh. Hmm. Makanya tidurnya cukup apa-apa. Nah, jadi kuncinya adalah siapa di sini kalau anak kita mau besok tes psikotes mau ngelamar pekerjaan ya. Psikotesnya bisa 2 jam 3 jam. Rahasianya besoknya sebelum malamnya tidur cukup. Jam 10 udah tidur. Nah, itu salah satu poin supaya besoknya kemampuan berpikir kita panjang ya. Tapi kalau kita kurang tidur mungkin kemampuan fokus kita cuma 1 jam. Setengah jamnya lelet. Nah, bisa kalah sama calon pegawai yang lainnya gitu. Jadi banyak hal kecil-kecil perintil-perintil. Oh, iya ya. Sebenarnya kalau aslinya host itu sulit ya Pak Probo kalau baca ini. Jadi saya coba ternyata kita udah sehari-hari kok. Nah, kita tinggal bagaimana kita memperhatikan hal-hal kecil dan itu bermakna. Ya, karena kita belajar NLP, kita belajar manusia, kita belajar negosiasi, kita belajar pacing sama leading, ya kita mulailah perhatikan lawan bicara. Kita kan host juga, sekecil apapun ya, intonasi, jeda, gitu, dan sebagainya. Silakan kalau ada yang ini lagi. Oke, kalau nggak ada, kalau jika berkenan kita sesi fotonya tolong dibuka ininya. Oke, saya akan mengambil 3 shoot ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Kedua 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya semuanya. Insya Allah bermanfaat ya. Terima kasih hari ini seru ya pembahasannya. Insya Allah nanti kita bisa lanjut di WA Group. Terima Oke kasih semuanya, terima kasih. Selamat Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum. Terima kasih. Izin saya tutup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Salam.